Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi para sahabatku sekalian. Kali ini kami akan menayangkan kisah 5 karomah luar biasa yang ada pada diri Sayyidina Umar bin Khattab. Mari kita saksikan bersama-sama. Terkait karomah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana fi man qablakum minal umami muhaddatsuna fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar." Telah ada di antara umat-umat yang hidup sebelum kalian orang-orang yang diberikan ilham. Jika memang ada orang pembaru dari umatku, maka dialah Umar. Yang pertama, kisah Sariyah bin Zanim ad-Du'ali. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memandatkan kepada Sariyah bin Zanim kepemimpinan pasukan kaum muslimin. Dan saat itu Umar sedang mempersiapkannya berangkat ke Persia. Sesampainya di sana, tepat di gerbang kota Nahwan, Persia, kondisi pasukannya semakin terjepit. Sementara ia bersama pasukannya sedang mengepung kota tersebut. Hingga pada akhirnya pasukan musuh semakin banyak dan kaum muslimin hampir saja dapat dikalahkan. Dalam pada itu, Umar yang berada di Madinah langsung naik mimbar dan berkhutbah seraya beristighosah meminta pertolongan kepada Allah dengan seruan yang lantang, "Wahai Sariyah, ayo berlindunglah di gunung. Wahai Sariyah, awas jangan berlindung di gunung. Siapa yang menyerahkan penggembalaan kambingnya kepada serigala, niscaya ia telah berbuat aniaya." Maka Allah memperdengarkan suara Umar yang ada di Madinah kepada Sariyah bersama seluruh pasukannya saat mereka berada di gerbang Nahwan. Akhirnya mereka pun pindah ke sisi lain dari gunung tersebut. Mereka pun saling bergumam, "Ini suara Amirul Mukminin Umar." Akhirnya mereka pun selamat dan meraih kemenangan. Para sahabatku, demikian kisahnya yang pertama. Akan tetapi kami mendengar Syekh Imam Al-Walid rahimahullah menambahkan katanya, Ali radhiyallahu an juga hadir pada saat itu. Maka seorang berkata, "Apa pula yang dikatakan oleh Amirul Mukminin itu? Padahal sekarang ini Sariyah tidak bersama kita." Maka Ali karamallahu wajhah berkata, "Biarkan saja beliau itu, sebab ia adalah orang yang tidak masuk pada suatu perkara, melainkan ia pasti menyelesaikannya." Akhirnya menjadi jelaslah duduk persoalannya. Menurut Imam As-Subki, Umar sama sekali tak bermaksud menampakkan karomah ini. Hanya saja yang mengungkapkannya justru orang-orang. Bahkan secara kasat mata, seolah-olah Umar hadir di belakang punggung mereka. Atau bisa saja bumi dilipat dan jadilah Umar ada di belakang mereka secara nyata. Maksudnya Umar menghilang dari majelisnya yang saat itu bersama para sahabat di Madinah. Sementara indranya disibukkan dengan kondisi kaum muslimin di Nahwan, menyeru pasukan kaum muslimin di Nahwan. Itu jika yang dimaksud kejadian real atau seolah-olah ia bersamanya. Namun yang perlu persahabat ketahui, apa yang terjadi pada lisan para walinya bisa jadi mereka sendiri tak mengetahuinya. Dan bisa jadi mereka juga tahu. Meskipun demikian, dua model tersebut tetaplah karomah. Yang kedua adalah kisah gempa di masa Umar. Imam Al-Haramain dalam kitab Asy-Syamil mencantumkan kisah tentang gempa yang terjadi pada masa Umar radhiyallahu anhu. Saat itu bumi bergoncang, tetapi Umar malah memuji dan memuja Allah. Meskipun demikian, bumi terus berguncang dan bergetar. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala memukulnya dengan cambuk seraya berkata,
Tenanglah kamu, hai bumi, bukankah aku telah berbuat adil kepadamu? Maka secepat itu pula bumi pun menghentikan goncangannya. Para sahabatku, dalam pandangan kami, saat itu Umar adalah Amirul Mukminin secara hakiki. Dalam artian beliau adalah Amirul Mukminin baik secara lahir maupun batin. Dialah khilafah Allah di muka bumi, berikut pula seluruh makhluk yang menjadi penghuninya. Karenanya dia pun menjatuhkan takzir untuk mendidiknya. Termasuk diantaranya ia jatuhkan takzir kepada bumi, seperti halnya ia menakzir rakyatnya yang berbuat salah. Jika sahabat bertanya, apa mungkin bumi dijatuhi takzir atau hukuman atau denda sementara ia bukanlah mukallaf? Kami menjawab, orang yang bertanya seperti ini adalah bodoh dan kurang faham terhadap pedoman fikih. Ketahuilah bahwa ketentuan Allah berlaku kepada seluruh makhluknya. Kemudian ketentuan itu ada yang bersifat lahir dan ada pula yang bersifat batin. Yang lahir menjadi pembahasan para ulama atau ahli fikih, sementara yang batin hanya Allah yang mendominasi pengetahuannya. Dan kalaupun ada wali atau orang-orang yang bersih hatinya mengetahui beberapa di antaranya, maka satu di antara mereka adalah Umar Al-Faruq. Semoga Allah merahmati zaman pemerintahannya. Apabila bumi bergoncang di hadapan seseorang yang adil, yang antara lahir dan batinnya itu sama, maka orang tersebut berhak menakzirnya. Seperti halnya seorang penguasa yang melakukan takzir kepada rakyatnya jika mereka melakukan kesalahan. Perhatikan ungkapan Umar kepada bumi ini, bukankah aku telah berbuat adil kepadamu? Makna ungkapan tersebut, wallahu a'lam, jika terjadi kelaliman dari para penguasa, maka sudah menjadi hak bumi untuk menggoncangkan badannya. Dan terhadap yang seperti itu, ia tidak dicela. Akan tetapi, jika memang bumi tak terjadi kelaliman dan para penguasa memerintah secara adil, lantas alasan apa yang membuat bumi menggoncangkan badannya? Lalu untuk apa pula membuat ribut manusia sementara waktu yang ditentukan juga belum datang? Padahal waktu yang telah ditentukan itu hanya terjadi 2 kali, yaitu pertama, waktu yang disingkungkan di dalam firman Allah, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1. Maksudnya, hal itu memang sudah sewajarnya jika bumi bergoncang. Kejadian itulah yang memicu manusia bertanya-tanya kepada bumi, memangnya ada apa? Maka bumi pun berbicara, mengisahkan kabarnya dan menyebutkan pula bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya. Hal tersebut seperti ada di dalam firman-Nya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 1-5. Yang kedua, bumi akan bergoncang di saat kezaliman oleh para penguasa, yang dalam hal ini bumi tidak dapat dipersalahkan. Jika ada yang bertanya, dari mana Anda mendapatkan penafsiran seperti itu? Kami jawab, dari perkataan Umar barusan. Dan hal tersebut juga diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Ayat tersebut menunjukkan hampir saja bumi terbelah karena kemaksiatan yang terjadi di atasnya. Dan andai Allah Ta'ala tak menahannya
niscaya itu akan terjadi. Ketahuilah, permasalahan yang sedang kita bicarakan ini ibarat samudra yang tak ada tepinya. Dan menurut kami, hendaknya kita menahan diri dari pembicaraan yang berlebihan. Tentu, orang yang sepakat akan mempercayai apa yang kami maksud. Sementara orang yang sengsara tentu akan mengabaikannya. Dan jika sudah demikian, tak ada gunanya lagi penjelasan. Dan kami pun tahu, di antara mereka ada yang bahagia dan ada pula yang sengsara. Kisah yang hampir sama dengan gempa ini adalah kisah yang kami paparkan sebagai berikut. Yang ketiga adalah kisah Sungai Nil. Pada masa jahiliyah, Sungai Nil tidak mengalir dalam 1 tahun. Dilemparlah tumbal berupa seorang gadis perawan ke dalam sungai tersebut. Tapi sesudah masuknya Islam di sana, suatu saat Sungai Nil tidak mengalir. Penduduk Mesir kemudian mendatangi Amr bin As dan melaporkan bahwa Sungai Nil kering, sehingga harus diberi tumbal dengan melempar seorang perawan yang dilengkapi dengan perhiasan dan pakaian terbaiknya. Kemudian Amr bin As radhiyallahu an berkata kepada mereka, "Sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut." Maka penduduk Mesir bertahan selama 3 bulan dengan tidak mengalirnya Sungai Nil, sehingga mereka benar-benar menderita. Dan hampir saja mereka bersiap-siap untuk melaksanakan persembahan. Amr menulis surat kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab untuk menceritakan peristiwa tersebut. Dalam jawaban untuk Amr bin As, Umar mengatakan, "Engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku akan menulis sesuatu pada secari kertas dan lemparkanlah kertas itu ke Sungai Nil." Kemudian Amr membuka kertas tersebut sebelum melemparnya ke Sungai Nil. Kemudian Amr melempar kertas tersebut ke Sungai Nil sebelum kekeringan benar-benar terjadi. Sementara itu penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Pagi harinya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengalirkan Sungai Nil setinggi 16 hasta dalam 1 malam. Ketika itu Amr membuka kertas tersebut sebelum melemparnya ke Sungai Nil. Ternyata kertas tersebut berisi tulisan dari Khalifah Umar untuk Sungai Nil Mesir. "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." Maka Amr bin As melemparkan secari kertas itu ke Sungai Nil sehari sebelum hari penyaliban. Padahal penduduk Mesir telah bersiap-siap melaksanakan persembahan dan keluar rumah untuk melaksanakannya. Pada keesokan harinya, yaitu hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke Sungai Nil dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengalirkan airnya sedalam 16 dhira' atau 16 hasta dalam semalam. Para sahabatku, perhatikan bagaimana Umar berbicara kepada air dan bagaimana pula ia berkirim surat kepadanya. Demikian pula bagaimana ia dapat berbicara dengan bumi dan bahkan mengajarkan sopan santun kepadanya. Jika orang yang terkelabui bertanya kepada Anda, "Mana dalil mengenai hal tersebut dalam sunnah?" maka katakanlah kepadanya, "Hai orang yang pandir, pembuntut kebodohan, apakah Al-Faruq menuntut suatu dalil? Kalau Anda masih ngotot minta dalil, maka kami berikan beberapa dalil, bukan satu dalil. Bukankah batang pohon kurma memelas kepada Rasulullah hingga beliau mendekapnya? Bukankah unta pernah mengadu kepadanya terkait apa yang dirasakannya? Bukankah kisah kijang yang meminta tolong kepada Rasulullah itu sudah cukup menjadi hujjah?" Tegasnya, dalil-dalil dalam masalah ini banyak dan tak terhitung. Bahkan kami akan sebutkan sesuatu yang lain sehingga Anda mengakuinya, yaitu saat nanti kami memaparkan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi terkait bertasbihnya bebatuan yang ia sendiri mengingkarinya, dan kami pun memberikan bantahannya.
Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, semoga Allah mengampuninya, mengatakan, dalam ungkapan yang terdapat di sana, Imam Fakhrur Razi dalam menafsirkan ayat pada surah Al-Isra cenderung memilih penafsiran bahwa benda-benda padat berikut makhluk non-mukallaf seperti halnya hewan hanya bertasbih dengan lisanul hal, fenomena yang tampak, dan bukannya lisanul maqal, mengucapkan suara. Untuk menguatkannya, beliau mengemukakan hujah yang menurut kami kurang menyasar. Dalam pada itu, segolongan ulama menyatakan setiap yang hidup dan berkembang bertasbih dengan caranya masing-masing. Pendapat ini didukung oleh Ikrimah. Menurutnya, pohon bertasbih, sementara balok tak bertasbih. Yazid Ar-Raqashi pernah berkata kepada Al-Hasan Al-Basri saat mereka sedang makan, telah dipersiapkan makanan, apakah makanan juga bertasbih, wahai Abu Sa'id? Al-Hasan menjawabnya, iya, sebelumnya buah juga bertasbih. Maksudnya, saat buah-buah masih berada di pohon, berikut pohonnya sekalian yang masih tegak, hidup dan berkembang juga bertasbih. Akan tetapi sekarang ini ia telah menjadi hidangan yang diberi saus. Mereka yang berpendapat seperti ini berdalil dengan hadis sahih yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan, maka beliau bersabda, sesungguhnya mereka sekarang ini sedang diazab. Dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membelahnya menjadi 2, menancapkan di tengah kuburan mereka. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menancapkan sebilah untuk kuburan yang ini, sementara yang satunya lagi untuk kuburan yang itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barangkali keduanya dapat meringankan siksaan yang mereka terima selama keduanya masih basah. Hadis ini menunjukkan bahwa selama pelepah kurma itu masih basah, maka ia masih tetap bertasbih, dan apabila ia kering, maka ia tak lagi bertasbih. Sementara golongan ulama juga berpendapat bahwa semua benda, apapun itu, baik yang padat atau yang lainnya, sama-sama bertasbih dengan lisanul maqal. Dan inilah pendapat yang paling unggul menurut kami, sebab hal yang seperti itu bukanlah hal yang mustahil. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyak nas Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Dia, Daud, di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa takhirrul jibala hadda anda aulir rahmani walada, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la yasma'u sautal muadzdzina jinnun wala insun wala syajarun wala hajarun wala madarun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara muazzin itu didengar oleh jin, manusia, pepohonan, batu, tembok, tanah liat atau apapun, melainkan suara itu akan bersaksi pada hari kiamat. Dalam Sahih Bukhari tercantum, para sahabat mendengar tasbihnya makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW juga bersabda, sungguh aku pun masih kenal betul batu di Mekah yang bersalam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Nabi dan Rasul. Selain itu, hadis yang mengisahkan batang pohon kurma terkait masalah tasbihnya benda non-mukallaf ini sudah sangat masyhur. Demikian pula Ibnu Al-Mubarak dalam Raqaiqnya, ia meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkisah, sungguh gunung-gunung itu saling berbicara satu sama lain. Yang satu bilang, apa engkau telah dilewati oleh seseorang yang berzikir kepada Allah? Maka jika gunung yang satunya lagi menjawab iya, maka bergembiralah gunung tersebut, dan seterusnya. Tegasnya para sahabatku, berita hadis dan asar dan ayat Al-Quran menjadi dalil orang-orang yang menafsirkan ayat, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Surah Al-Isra ayat 44. Namun kami menyatakan meskipun yang kelima adalah kisah penolakan pengiriman pasukan.
Pada masa pemerintahan Umar, pernah diusulkan kepadanya pengiriman pasukan ke Syam. Usulan yang diajukan oleh kelompok orang ini ditolak oleh Umar. Kemudian mereka mengusulkan lagi, tetapi Umar tetap menolaknya hingga untuk ketiga kalinya. Kembali diusulkan kepadanya, beliau tetap menolaknya. Akhirnya terbuktilah bahwa pasukan tersebut terdapat pembunuh Utsman dan pembunuh Ali. Demikianlah kisah singkat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.